Jelas, alhamdulillah. Baik, bismillah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dan lanjutkan kembali kajian kita kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumih pada pembahasan sebelumnya hmm, kita sudah membahas sebentar terkait ini ya bahwa menelan ludah itu tidak batal ya, tapi dengan syarat eh, di situ dikatakan wala yuftiru biriqin tahirin sirfin min ma'danihi ya, tidak batal puasanya seorang yang menelan ya ludah yang masih suci ya, kemudian masih asli ya, dan masih di dalam tempatnya yaitu mulut ya, mulut. Jadi kalau kemarin kalau misalkan ludahnya tercampur dengan sesuatu yang najis ya, contohnya apa? Contohnya darah ya, darah yang ada di gusi kita ya. Darah yang ada di gusi. Nah, ketika itu bercampur dengan ludah, maka ketika ditelan ludah tersebut ya, maka itu bisa membatalkan puasa kita ya. Nah, itu ketika ludahnya tercampur dengan sesuatu yang najis ya. Makanya ketika ada ketika ada darah ya keluar misalkan dari gusi kita ketika kita sedang berpuasa ya, atau misalkan ada yang sariawan gitu ya, kemudian ada yang keluar darah, maka usahakan ya ketika darah keluar itu disucikan terlebih dahulu ya, kita kumur-kumur ya, kemudian eh, baru setelah itu ketika kita yakin najisnya sudah tidak ada lagi ya, kita boleh menelan ludah kita. Nah, tapi bagaimana ketika yang keluarnya ini terus-menerus ya, dia mubtala, dia diberikan ujian, diberikan cobaan gitu ya. Darahnya ini bukan sekali dua kali saja. Kalau sekali dua kali mungkin ya dia mampu gitu kan untuk melakukan itu, untuk disucikan terlebih dahulu gitu baru dia menelan ludah. Nah, kalau ini keluarnya sering ya. Nah, dia mubtala. Nah, maka kaidahnya mata betala ahul mubtala bihi ma ilmihi bihi walaysa lahu indahu bud fasomuhu sahih. Maka kaidahnya adalah barang siapa yang ketika dia orang yang mubtala ini menelan ludahnya dan di situ ada najisnya, di situ ada darah misalkan tadi ya, dan memang harus untuk menelan ya karena dia masyakoh, ada kesulitan di situ ya, kalau dia tidak, kalau dia harus melepeh terus ludahnya ya dia itu akan kesulitan, maka fasomuhu sahih ya, maka puasanya sah ya. Baik, eh, sebentar saya izin sebentar ya. Baik, kita lanjutkan kembali.
Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa bis-sirfi al-mukhtalitu bi tahirin akhar. Fayuftiru man ibtala 'ariqan mutaghayyiran bi humrati nahwi tanbul wa in ta'assara izalatuha au bi sabghi khaitin fatalahu bi famihi. Ya. Wa bis-sirfi, dan dengan kata murni ya, kan sebelumnya ya tidak apa-apa menelan ludah yang suci yang pertama, kemudian masih murni ya. Nah, ada kata-kata murni di situ, ada kata-kata asirf Hmm. ya. Hmm. Maka Ah, dulu. maka kalau misalkan ludahnya sudah tidak murni lagi, walaupun artinya tidak murni, ada pencampuran ya, ada sesuatu yang asing mencampuri ludah ludah kita, air liur kita ya. Kalau najis itu sudah kita bahas. Nah, bagaimana kalau misalkan yang mencampur apa yang tercampur dengan ludah kita ini sesuatu yang suci ya. Nah, makanya sini al-mukhtal itu bitahirin akhar ya, yang tercampur dengan sesuatu yang suci dan itu bukan ludah ya. Ya. Fayuftir nah, maka batal orang yang menelan ya air liur mutaghayyiran, air liurnya ini berubah warnanya ya, jadi tercampur ya dengan sesuatu benda asing ya, misalkan apa namanya dia Tapi sih, tapi apa aku yang mau misalkan gini. dia Gara-gara aku bilang, makan apa tuh benar sekali tadi yang suaminya. Nanti eh makan. Nah nih, perintahnya orang bangun tanbul, lagi. kalau di sini sebutnya tanbul. Tapi, Fayuftir man ibtala arifan Roma mutaghayyiran dengan apa tuh yang nahwi mau ngecek, tanbul aku ya, mau ngecek. maka batal Terus orang lo yang nanti ke air arah liur kanan yang ke netral, penjalan dia kanan ke berubah kaki. Ambil. warnanya dengan warna merah ya, dengan tanbul. Ya, mungkin kalau di kita itu semacam ini ya, apa namanya? eh, apa yang warna merah itu suka dimakan oleh orang tua yang suka Kamu dikunyah. kenyang. Ini ya. Kamu ini. Mana ya? Punya api tatu. Ya. Berarti makan taruh tusuk-tusuk. Ya, ya. Eh, sirih ya. Seperti apa? Sirih. Ya, biasanya kan orang tua ya, yang di kampung khususnya. Nah, itu biasanya ngunyah sirih ya. Nah, itu kan dari sirih itu berubah tuh air liurnya jadi warna warna merah. Nah, ketika ada perubahan warna seperti itu, maka dia ini apa? Batal ya. Batal ketika menelan air liur tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan orang yang sudah misalkan makan coklat ya, ketika sahur makan coklat. Nah, biasanya kan air liurnya itu berubah warnanya. Ya, air liurnya berubah berubah warnanya. Nah, makanya ketika makan coklat atau makan-makan yang berwarna ya, ketika sahur usahakan ya kita bersihkan dulu ya. Usahakan kita bersihkan dahulu ya mulut kita. Nah, baru nanti tinggal asarnya saja ya, tinggal asarnya saja. Nah, itu kan kita sudah sempat ya eh, menyinggung ya, menyinggung bahwa ketika air liur ini berubah warnanya, padahal kita sudah bersihkan tapi masih warnanya masih tetap seperti itu, kayak misalkan kita minum kopi, minum makan coklat gitu ya, atau sesuatu yang berwarna. Nah, itu sulit untuk menghilangkannya ya. Nah, ada pendapat yang menyatakan ya tidak boleh ditelan
ya, dan harus dibersihkan sampai bersih gitu. Tapi ada pendapat yang bilang kalau misalkan sudah diusahakan untuk dibersihkan tapi masih ada, ya, maka itu tidak membatalkan puasa ketika ditelan, ya. Ya, baik. Wa in ta'assara izalatuha, walaupun sulit, ya, walaupun sulit dihilangkannya. Nah, tapi di sini poin wa in ta'assara izalatuha ini memang ada ini ya, ada khilaf di sini, ada khilaf, ya. Makanya di kitab Yanatul Talibin di situ ada keterangan, ya. Ada keterangan seperti ini. Al-atharul baqi ba'da syurbil qahwah mimma yughayyiru launahu aw tu'mahu yadurru ibtila'uhu wa 'allalahu bil 'illa al-madhkurah thumma dzakara ihtimal ay yuqal bi 'adami ad-darar wa 'allalahu bi anna mujarrad al-launi yajuzu an yakuna tasabahu ar-riqu min mujawaratihi lil aswadi mathalan. Qala wa hadha huwa al-aqrab. Ya. Jadi kalau hanya sekedar apa namanya, warna saja, ya, dan itu sudah diusahakan untuk sudah dibersihkan dan rasanya sudah tidak ada lagi, ya, rasanya sudah tidak ada lagi, hanya sekedar warnanya saja. Nah, maka ada pendapat lain yang menyatakan, ya, ada pendapat lain yang menyatakan itu tidak batal ketika kita menelannya, ya. Dan pendapat ini sama-sama kuat, artinya bukan yang mana yang muktamad, ya. Ini pendapat ini, ya, sama-sama kuat, jadi kita bisa memilih salah satunya, ya. Baik, kemudian au bisabghi khaitin fatalahu bifamihi, atau, ya, dia menelan air liur yang tercampur dengan warna yang ada di benang, ya, warna yang ada di benang. Fatalahu bifamihi, yang mana benang itu dia apa? Dia lunakkan, ya, atau dia rapatkan dengan mulutnya. Kan biasanya kalau kita mau masukin benang ke jarum itu kita ini dulu, ya, masukkan ke mulut kita supaya benang itu mudah, ya, benang itu mudah masukkan ke jarum. Nah, ketika kita menjilat benang tersebut, ya, nah biasanya kalau benangnya itu warnanya gampang pudar dengan air, nah biasanya itu warnanya ngikut, ya, ngikut dengan air liur kita, ya. Nah, ketika dia ngikut dengan air liur kita, maka, ya, warna tersebut ketika langsung ditelan, ya, maka itu membatalkan. Maka diusahakan ketika dia, ya, ini, ya, apa namanya, melakukan hal tersebut dan ada warna yang ikut dengan air liur dia, ya, usahakan dia di uh, dikeluarkan dulu, ya, dikeluarkan dulu supaya tidak membatalkan puasa puasa dia, ya. Baik. Wabimin ma'danihi ma idza kharaja minal fami la ala lisanihi, ya. Dan masih dalam tempatnya, yaitu ketika air liur kita sudah keluar dari mulut kita, la ala lisanihi, bukan pada posisi di lidah kita. Jadi sudah air liur ini sudah keluar dari mulut kita, tapi posisinya bukan di lidah. Kadang kan kita suka menjulurkan lidah keluar dari mulut. Nah, kalau seperti kondisi yang seperti itu, misalkan kita menjulurkan lidah keluar dari mulut, kemudian kita masukkan lagi lidah kita dan kita telan air liurnya, itu masih tidak membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa adalah ketika air liur ini sudah keluar dari mulut, ya, sudah keluar dari mulut dan posisinya bukan di lidah, ya. Kemudian kita telan kembali air liur itu. Ya, memang sedikit jorok, ya. Cuma jika ada yang melakukan seperti itu, maka seperti itu hal tersebut dapat membatalkan puasa.
Contoh misalkan dia eh, meludah ya, dia meludah ke tangan dia, habis itu dia jilat lagi ya, ya. Kemudian dia jilat lagi dan dia telan. Nah, itu membatalkan puasa. Walau ila dhahiri syafah ya, walau ila dhahiri syafah thumma raddahu bilisanihi wa batala'ahu aw balla khaytan aw siwakan biritihi aw bima'in faraddahu ila famihi wa alaihi rutubatun tanfasil wa batala'aha fayuftiru. Nah, walaupun uh, ludahnya itu posisinya ada di luar bibir ya, luar bibir ya. Jadi yang mana dalam bibir, yang mana luar bibir. Nah, yang luar bibir itu adalah ketika kita menutup bibir kita, menutup mulut kita, eh, normal ya, biasa saja ya, tidak dipaksakan gitu ya. Jadi ketika kita menutup bibir kita, nah yang terlihat dari luar itulah bagian luar. Yang tidak terlihat dari luar maka itu bagian dalam, ya bagian dalam. Nah, ketika tadi air liurnya ini berada pada bagian luar bibir, ya sudah ke bagian luar bibir. Kemudian dikembalikan lagi dengan lidahnya yang sudah keluar ke bagian luar bibir. Nah, itu apa? Dapat membatalkan puasa. Auballa khaiton atau membasahi tadi membasahi apa? Benang ya. Benangnya dibasahi. Au siwakan atau siwaknya juga dibasahi dengan air liur ya. Au bimain atau dibasahi dengan air. Faraddahu ila famihi, kemudian kita kembalikan lagi apa air liur itu ke mulut kita. Kan biasanya yang siwak siwak itu, makanya ketika puasa kan kalau biasanya kita siwak itu kita emut-emut ya siwaknya. Nah, ketika di puasa ya, misalkan kita basahi dengan air liur kita ya. Nah, jangan sampai apa yang sudah dibasahi itu misalkan kita emut lagi ya, kita emut lagi. Nah, air liur yang sudah menempel di siwak itu kemudian kita kembalikan lagi ya dengan cara diemut ya, kemudian kita telan, maka itu dapat membatalkan puasa kita ya. Atau tadi siwaknya sudah dibasahin pakai pakai air gitu kan, bukan pakai air liur tapi pakai air. Kemudian kita emut. Nah, habis itu ada basah yang terpisah nih. Wa alaihi rutubatun tanfasil, dan ada basah yang terpisah dari siwak tadi. Set ya, ditelan wa batalaha dan ditelan fayuftir, maka itu dapat membatalkan puasa. Nah, jadi kaidahnya ada rutubatun tanfasil ya, ada rutubatun tanfasil, ada sesuatu yang basah itu lepas ya, baik dari benang ataupun siwak ya. Bikhilafi malau bikhilafi malau lam yakun alal khayti ma yanfasilu liqillatihi. Nah, berbeda kalau misalkan ketika diemut kembali ini ya, tidak ada sesuatu yang basah yang terpisah, saking dikitnya gitu kan, saking dikitnya, saking ya pokoknya ya karena dikit banget, ketika kita emut lagi itu tidak ada sesuatu yang basah itu terpisah dari benang tersebut atau siwak ya, likilatihi auli usrihi atau sulit ya, auli jafafihi atau karena kondisinya memang kering gitu kan. Makanya kalau kita emut benang gitu ya, kondisinya lagi kering, nah, emutan pertama itu tidak batal. Kemudian habis ngemut kita telan, nah itu
ditelan ludahnya ya, itu tidak batal. Kemudian siwak juga sama, misalkan eh, kalau untuk membasahi pertama kali, nah kan kita belum menaruh ludah itu ke siwak kan, kondisinya masih kering kan, kondisi awalnya masih kering. Kemudian kita emut ya untuk membasahi siwak tersebut. Nah, kemudian kita nelen ludah. Nah, itu tidak batal ya. Tidak batal. Fa'innahu la yadurru. Itu tidak batal. Ka'athari ma'il madmadah ya. Seperti bekas air madmadah. Madmadah itu kumur-kumur ya. Kan biasanya kita habis kumur-kumur ada apa sih sensasi dingin ya, ada sensasi dingin di mulut kita. Nah, ketika habis kita kan kumur-kumur kita keluarkan air kita, kemudian ada sensasi dingin. Ya, ada sensasi dingin. Nah, itu sensasi dingin itu kan memang dari bekas air ya, dari bekas air wudhu. Nah, itu ketika ditelan itu tidak batal ya. Ketika ditelan itu tidak batal. Sensasi dinginnya itu ya, walaupun karena bekas air, nah itu tapi ketika ditelan tidak batal. Karena hanya asar ya, hanya asar saja bekas ya. Wa in amkana majjuhu li usri taharruzi anhu. Walaupun mungkin kita untuk mengeringkan kita untuk apa namanya maju itu melepehkan ya. Kan biasanya kita kalau mengeringkan mulut habis wudhu itu ya mungkin ya dengan cara misalkan eh, kayak selang gitu ya, kayak selang kita pengen keringin kan itu biasanya ada angin ya, ada angin untuk mengeringkan selang tersebut gitu. Nah ini sama, misalkan mulut ya, kita mau ngeringin mulut ya kita tiup gitu kan, agak kita tiup supaya mulut ini kering dari sisa-sisa bekas wudhu. Nah, wa in amkana majuhu, walaupun mungkin untuk di maj ya, dilepehkan, walaupun mungkin dilepehkan asarnya tadi, tapi kita tidak dituntut untuk melakukan itu gitu. Selesai kita kumur-kumur ya, kita tidak dituntut untuk membersihkan atau mengeringkan bekas dari air wudhu, tidak diperintahkan untuk itu. Kenapa? Karena ya usri taharruzi anhu, sulit untuk menghindari hal tersebut ya, sulit ya. Fala yukallafu tanshiful fami anhu, maka tidak dibebankan secara syariat apa tanshif, mengeringkan alfami anhu, mulut dari bekas sisa air kumur-kumur ya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya far'un law baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riquhu bi tab'ihi la bi qasdihi lam yuftir in ajaza atau in ajiza an tamyizihi wa majihi. Kalau ada sisa makanan di antara sela-sela giginya ya, fajara bihi riquhu bi tab'ihi, kemudian sisa makanan yang nyangkut tersebut itu tiba-tiba terbawa ya, terbawa dengan air liur ya, terbawa dengan air liur bitobaihi, secara eh, alami ya, secara alami, la biqasdihi, tanpa ada kesengajaan ya, secara alami. Misalkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam yang ada di sela-sela gigi kita, nah itu secara alami misalkan terbawa oleh air liur ya, bitobahi la biqasdi, tanpa ada kesengajaan ya, lam yuftir, tidak batal. Nah tidak batal, tapi ada syaratnya apa? In ajiza, jika tidak mampu antamizihi, tidak mampu untuk apa? Tidak mampu untuk membedakannya ya. Jadi kan ada kondisi misalkan dia ini ada sisa makanan ya, nah dia nggak mampu untuk ini apa sih namanya, mana sisa makanan mana ya. Nah dia sulit nih untuk membedakan itu, wamajihi, dan juga sulit untuk dilepehkan ya.
terkadang ada kondisi seperti itu ya. Jadi dia nyangkut, habis itu dia posisinya di mana gitu ya, dan itu sulit dijangkau oleh kita ya, sulit dijangkau sehingga kita tidak bisa melepehkan ataupun mengambil sisa makanan tersebut ya. Nah, ketika itu tertelan ya, secara alami tertelan bukan karena kesengajaan ya, maka itu tidak membatalkan puasa ya. Wa in tarokat takhallula ya. Wa in tarokat takhallula lailan. Walaupun tidak walaupun dia tidak melakukan takhallul. Takhallul itu membersihkan sela-sela gigi ya. Ketika waktu malam ya. Jadi ketika habis sahur dia tidak gosok gigi misalkan, atau tidak membersihkan sela-sela gigi misalkan ya. Ya walaupun kondisinya dia tidak membersihkan sela-sela gigi. Ma'ilmihi bibaqaihi, walaupun dia juga tahu kalau misalkan dia tidak dibersihkan sela-sela gigi masih ada makanan yang nyangkut. Ya, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Jadi walaupun dia tidak melakukan membersihkan tadi sela-sela gigi, kemudian sisa makanan ini tertelan ikut dengan air liur dan sulit untuk dilepehkan. Nah, itu tetap tidak membatalkan puasa. Wabijaraya niritihi bihi nahar. Walaupun dia juga tahu kalau misalkan ini tidak dibersihkan, ini nanti akan tertelan, terbawa oleh air liur ketika nanti waktu siang. Li'annahu innama yukhatabu bihima in qadira alaihima halas shaum. Ya, karena kenapa? Ketika pembebanan untuk tidak menelan sisa makanan tersebut ya. Sisa makanan tersebut itu kapan in qadira alaihima, jika dia mampu untuk membedakan himanya ini kembali ke tamyiz sama maj ya. Jika dia mampu untuk membedakan sisa makanan tersebut dan juga mampu untuk melepehkan halasom ketika puasa. Adapun sebelum masuk waktu puasa atau ketika masih sahur ya, masih sahur, dia belum diberikan taklif untuk membersihkan sisa makanan yang ada di sela-sela gigi ya. Nah, ya. Tapi daripada kita nanti terjebak pada was-wasa, terjebak pada kondisi apa sih namanya? Yang kan bisa jadi ini saya tadi sengaja atau enggak ya, itu kan nanti jadi was-wasah ya. Oh, tadi saya tuh menelan sisa makanan ya tadi itu eh ya ya jadi ada keraguan gitu, ada was-wasah gitu ya. Demi menghindari hal-hal itu tadi ya, maka ya kita disunahkan, dan sunahnya itu muakkad ya. Sunahnya itu muakkad, kita bersihkan selagi kita selagi masih setelah sahur ya. Setelah sahur kita bersihkan sela-sela gigi kita ya. Lakin yata'akkadu takhallulu ba'da tasahuri. Kan tapi sunnah muakkad ya, kita melakukan pembersihan sela-sela gigi ini setelah kita sahur ya. Amma idza lam ya'jiz aw ibtala'ahu qasdan. Adapun jika dia tidak adapun jika ia mampu untuk melepehkan ya. Jadi mampu untuk dilepehin tuh sisa makanannya. Awi ibtala'ahu qasdan, ataupun dia menelan itu secara sengaja. Ya, secara sengaja. Fa innahu muftirun jazman. Maka itu membatalkan puasa secara pasti ya. Wa qawlu ba'dihim yajibu ghuslul fami mimma akala lailan wa illa aftara raddahu syekhuna. Adapun pendapat sebagian ulama yang menyatakan wajib membersihkan mulut dari apa yang dia makan ketika waktu malam ya, yaitu ya ketika sahur misalkan. Nah,
Wa illa aftar, kalau nggak dibersihkan maka dapat membatalkan. Raddahu Syekhun Aid. Nah, pendapat tersebut dibantah oleh siapa? Syekhnya mu'alif, yaitu Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi pendapat yang mu'tamad adalah yang menyatakan bahwa tidak wajib kita membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan tadi ketika waktu sahur, ketika misalkan sebelum masuk waktu subuh itu tidak ada kewajiban hal tersebut ya. Jadi yang mutamat itu sunnah muakkadah saja, sunnah muakkadah. Adapun yang menyatakan itu wajib dan kalau misalkan tidak dilakukan dan terjadi hal yang ini tertelan sisa makanan walaupun tidak dengan sengaja kemudian dinyatakan batal, nah pendapat ini tidak mutamat. Jadi yang mutamat adalah tidak wajib ya, tidak wajib membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi ketika belum masuk waktu subuh ya, tidak wajib. Tapi hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Supaya apa? Ya, tadi supaya kita tidak terjebak dalam waswasa ya dan yang lain sebagainya. Baik, kemudian wala yuftiru bisa in jaufa mughtasilin an nahwi janabati. Dan tidak batal jika dengan apa? Dengan tertelannya air ke dalam rongga dalam orang yang mandi. Nah, tapi nggak semua mandi, ya. Tapi nggak semua mandi. Hanya mandi-mandi tertentu saja ya. Ketika ada air masuk ke dalam tubuh kita, ya, dalam tubuh kita itu tidak membatalkan puasa. Yaitu mandi-mandi apa? Mandi wajib. Ya, di sini sebutkan wala yuftiru bisa in jaufa muhtasilin an nahwi janabatin. Dan tidak batal ya masuknya atau tertelannya secara tidak sengaja ya. Ma bisa in jaufa muhtasilin an nahwi janabatin ya. Dan tidak batal jika ada sesuatu itu air itu masuk ya ke dalam rongga dalam seorang yang mandi ini secara tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi hanya mandi-mandi tertentu saja ya. Contoh itu mandi apa? An nahwi janabatin ya, seperti mandi janabah ya. Mandi janabah. Artinya mandi wajib di situ ya. Nah, kalau misalkan kondisinya mandi wajib dan dia mandi wajibnya misalkan setelah subuh, ya mandi wajibnya setelah subuh karena mandi bukan syarat ya, bukan syarat kita apa namanya kita melakukan puasa itu dalam keadaan suci, itu bukan menjadi syarat ya. Jadi kita boleh ya mengawali puasa kita dalam kondisi janabah itu boleh. Yang penting dia penyebab janabahnya itu apa namanya terjadi misalkan karena hubungan suami istri ya, karena hubungan suami istri, nah, itu terjadinya sebelum subuh gitu. Nah, jadi ketika pas waktu subuh dia sudah selesai dari hubungan suami istrinya. Nah, setelah masuk waktu subuh, nah dia belum sempat mandi kan. Nah, itu nggak apa-apa ya. Jadi mengawali puasa dengan kondisi janabah itu tidak apa-apa. Nah, ini kan kenapa? Karena kan uhilla lakum lailatul siyamir rafathu. Uhilla lakum lailatul siyamir rafathu ila nisaikum. Jadi dihalalkan ketika waktu malam ar-rafath ya, kita berhubungan badan dengan istri kita. Nah, waktu malam itu kan dari maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Artinya dari rentang tersebut kita boleh melakukan hubungan badan dengan istri kita ya. Misalkan taruhlah satu satu detik lah. Satu detik sebelum
waktu subuh kita sudah selesai ya. Selesai artinya sudah mencabut ya, mencabut eh, kemaluan kita dari kemaluan, mohon maaf ya, dari kemaluan istri kita. Kita mencabut itu 1 detik sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu masih diperbolehkan. Artinya apa? Berarti kan kita diperbolehkan untuk memulai ya waktu puasa dalam kondisi janabah. Ya. Nah, jadi tadi misalkan seperti itu ya. Jadi misalkan dia memulai puasa dalam kondisi janabah. Nah, dia mandi janabah, ya mandi janabah. Kemudian ketika lagi mandi janabah, nah ada air yang masuk ke rongga dalam, ya bisa lewat telinga, ya lewat hidung atau lewat mulut, ya. Dan itu masuk ke rongga dalam. Dan kita sudah bahas ya batasan-batasannya, mana rongga dalam, mana yang luar ya. Itu masuk ke rongga dalam. Nah, apakah membatalkan? Apakah batal atau tidak? Nah, itu apa? Dapat itu tidak membatalkan puasa. Jika mandinya apa? Janabah. Kahaidin begitu pun juga mandi karena selesai haid ya. Mandi karena selesai haid. Misalkan dia selesai haid pas banget sebelum masuk waktu subuh ya. Pas banget sebelum masuk waktu subuh. Nah, dia belum sempat mandi ya kan? Maka dia apa? Memulai puasa dia dalam kondisi belum bersuci dari haid. Nah, maka dia harus mandi kan? Dia harus mandi. Nah, ketika mandi ada air yang masuk ya. Nah, itu juga tidak membatalkan puasa. Wanifasin juga sama, misalkan dia selesai nifas ya pas banget beberapa detik lah ya atau beberapa menit sebelum masuk waktu subuh. Nah, berarti kan dia wajib puasa tuh ya, wajib puasa. Dan dia belum sempat mandi ya. Dia belum sempat mandi. Maka dia memulai puasa kan dalam kondisi belum bersuci dari nifas. Ya. Nah, ketika dia mandi ya, ketika dia mandi maka ketika dia mandi kemudian ada air yang masuk ke dalam tubuhnya, nah itu tidak apa namanya membatalkan puasa. Ya. Nah, jadi untuk yang masalah ini ya, untuk masalah sesuatu ya, jadi itu ya. Anahu janabatin kahaidin wa nifas. Jadi ketika kondisi mandi dari janabah, haid dan nifas ya, ketika ada lagi mandi gitu ya, kemudian ada yang masuk ke air ke dalam tubuh kita, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya, ini mungkin belum disinggung ya, tapi secara umum kaidahnya masuk ke sini. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan, itu dia batal ya jika dia masuk dari lubang yang terbuka ya, makhraj munfatih ya, makhraj munfatih. Itu pertama makhraj munfatih ya. Jadi apa dari lubang yang terbuka. Nah, kalau seandainya tidak dari lubang yang terbuka ya, tidak dari lubang yang terbuka, maka itu dia tidak membatalkan apa namanya? Tidak membatalkan puasa ya. Misalkan ya, pori-pori ya. Misalkan pori-pori. Ada sesuatu yang masuk lewat pori-pori kita. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Atau ketika mandi biasanya kan ada sensasi dingin ya yang masuk ke tenggorokan. Ya, biasanya kan ada sensasi dingin ya, yang masuk ke tenggorokan. Nah, sensasi sensasi dingin tersebut
Nah, itu tidak membatalkan puasa. Kan biasanya itu eh, bisa jadi dari pori-pori gitu ya, sensasi dingin tadi. Atau misalkan kita pakai celak ya, kita pakai celak. Nah, ada sensasi rasa itu ke tenggorokan. Kita pakai celak, tapi sensasi rasanya itu sampai ke tenggorokan. Nah, itu juga tidak membatalkan. Karena kenapa? Dia tidak melalui makhraj munfatih, tidak dari lubang terbuka. Nah, lubang terbuka kita sudah ini ya, sudah singgung, misalkan hidung, ya, telinga, kemudian mulut, ya, kemudian dua dua lubang, lubang depan dan lubang lubang belakang. Nah, itu. Nah, dari kaidah tadi, makanya ulama mazhab Syafi'i itu berbeda pendapat ya, berbeda pendapat terkait dengan suntik, ya, kemudian eh, apa infus, ya, itu semua kan ditusuk atau dimasukkan bukan melalui makhraj munfatih, bukan melalui lubang terbuka, ya. Kalau melalui lubang terbuka, ulama madzhab Syafi'i tidak ini ya, tidak berbeda pendapat. Misalkan sesuatu dimasukkan lewat lubang dubur misalkan, atau lewat lubang eh, apa namanya, lubang depan gitu, kemaluan depan. Nah, itu nggak jadi khilaf, itu membatalkan. Tapi ini memasukkan cairan tadi tidak melalui makhraj munfatih, ya, lubang terbuka tadi lewat pori-pori, lewat, ya, lewat apa, ya. Nah, itu ulama beda pendapat. Ulama mazhab Syafi'i khususnya yang kontemporer ini beda pendapat. Ada yang menyatakan tidak batal, ada yang menyatakan batal. Makanya yang menyatakan infus itu tidak batal. Kenapa? Karena tidak melalui makhraj munfatih. Tapi ada yang menyatakan batal. Kenapa? Karena ada yang dilihat itu bukan hanya sekedar makhraj munfatihnya saja, tapi juga apa yang dimasukkan, ya, cairan apa yang dimasukkan, ya. Kalau misalkan cairan itu sebagai nutrisi, ya itu membatalkan puasa. Nah, itu ada dua pendapat. Jadi kaidah, jadi ada pengembangan kaidah ya. Ada yang mempertahankan kaidah, ada yang mengembangkan ya. Yang mempertahankan ya berarti kalau apapun, semua apapun yang dimasukkan selagi tidak dari makhraj munfatih, tidak dari lubang terbuka, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada yang mengembangkan kaidah ini, ya. Jadi makhraj munfatih iya, tapi kan kondisi sekarang ini sesuatu itu bisa yang berisi nutrisi ya, yang berisi nutrisi itu bisa dimasukkan tanpa melalui makhraj munfatih, ya kan? Nah, berarti kan di sini bagaimana kondisinya? Sama sebagian ulama madzhab Syafi'i ini dikembangkan kaidahnya, jadi bukan hanya sekedar makhraj munfatih saja, tapi harus juga apa isinya, apakah isinya ini sesuatu yang bernutrisi atau tidak, ya. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Jadi ketika kita mandi ya, mandi wajib ini, jinabah, haid, dan nifas ya. Nah, ketika ada sensasi dingin yang masuk, sensasi ya, saya bilang sensasi, bukan bukan air yang masuk. Ya, kalau air masuk sengaja misalkan itu batal. Tapi kalau tidak sengaja itu tidak batal. Nah, sekarang hanya sensasi saja ya. Karena kita pas mandi biasanya kan ada sensasi dingin itu ya. Kita kerasa ke tenggorokan. Itu biasanya sensasi lewat ke pori-pori ya. Nah, itu tidak batal karena tidak melalui makhraj munfatih. Ya. Nah, idza kana al-ightisalu bilan rimas. Bilan rimasin filma. Nah, mandi tadi ya, mandi karena mandi wajib tadi ya, mandi wajib tadi. Dia tidak membatalkan ketika tertelan air, misalkan tertelan air. Syaratnya apa? Bilan rimas, tanpa menyelam, tanpa menyelam. Jadi kalau misalkan dia menyelam atau misalkan dia renang, ya, dia renang, walaupun renangnya karena ingin mandi wajib, ya, jadi dia renang, dia nyebur ke air, ya, dengan niatan untuk mandi wajib. Nah, kalau misalkan dia mandi wajibnya dengan cara menenggelamkan tubuh dia ke dalam air, ya, maka ketika ada
air itu masuk ke dalam tubuh dia itu dapat membatalkan puasa. Walaupun tadi niatnya adalah mandi wajib. Ya, bisa dipahami ya. Jadi harus dibedakan. Mandi wajib di sini yang tidak batal ketika air tertelan atau air masuk ke dalam tubuh, yaitu adalah dia mandi biasa, tidak sampai menenggelamkan tubuhnya ke dalam air. Nah, kalau dia menenggelamkan tubuhnya ke dalam air, walaupun itu dengan niatan mandi wajib, kemudian tertelan air atau ada yang masuk air itu ke dalam tubuh kita, maka itu batal puasanya. Karena kenapa? Karena itu dua hukum yang berbeda ya. Mandi dengan ingimas ya. Mandi dengan ingimas. Mandi ketika mandi wajib ya itu wajib ya kan. Tapi ingimas kan syarat mandi itu kan tidak harus dengan menenggelamkan tubuh kita ke dalam air. Itu kan bukan menjadi syarat ya. Kita cukup mandi itu mengalirkan air ke tubuh kita saja, tidak perlu untuk sampai menenggelamkan ya. Makanya hukum menenggelamkan tubuh kita ke dalam air ketika puasa itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya apa? Makruh. Jadi ketika kita menenggelamkan tubuh kita ke dalam air, kemudian ada sesuatu yang masuk ya. Ketika renang kita biasanya ada yang masuk ya. Entah lewat mulut, entah lewat hidung ya, entah lewat kuping ya. Ketika itu masuk ke dalam tubuh kita atau bisa juga dari lubang kemaluan gitu ya. Nah, ketika itu masuk, maka sengaja ataupun tidak sengaja itu dapat membatalkan puasa. Makanya makruh renang itu makruh ya. Kalau mau renang ya habis buka puasa gitu ya. Jangan saat puasa, karena kalau saat puasa ketika kita renang, nah, nanti ada yang masuk ya walaupun tanpa sengaja itu dapat membatalkan puasa. Tadi walaupun niatnya niat mandi wajib sama ya. Nah, sama. Baik, selanjutnya eh, falau ghassala udhunaihi fil janabati fasabaqal ma'u min ihdahuma li jawfihi lam yuftir. Nah, maka ketika dia membersihkan dengan air ya atau mencuci telinganya ketika mandi jinabah kemudian uh, masuk secara tidak sengaja dari salah satu kupingnya bijaufihi ke dalam ya masuk ke dalam lam yuftir itu tidak batal. Wa in amkanahu imalatu ra'sihi walaupun dia mampu untuk memiringkan kepalanya awil ghuslu qabla al-fajr ataupun dia mampu untuk mandi sebelum fajar ya. Jadi walaupun ketika mandi dia mampu untuk memiringkan kepalanya supaya tidak masuk air itu tidak masuk ke telinga. Nah, dia tidak dibebankan untuk harus memiringkan kepalanya ya. Tidak dibebankan itu. Yang penting ketika dia mandi ya dengan cara mengalirkan ke tubuhnya, kemudian tiba-tiba ada yang masuk ke dalam kupingnya. Selagi itu mandi wajib itu tidak membatalkan. Kama idza sabaqal ma'u ila dakhil lil mubalaghati fi ghuslil famil mutanajjisi li wujubiha. Sebagaimana dia memasukkan air ya ke dalam mulutnya, kemudian dia kumur-kumur secara berlebihan. Untuk apa? Untuk tujuan apa? Untuk tujuan membersihkan mulut dia dari sesuatu yang najis. Kemudian ada tertelan ketika kita kumur-kumur secara berlebihan, tiba-tiba nggak sengaja ada yang tertelan, ada yang masuk air itu ke dalam, ya, maka itu tidak membatalkan. Karena kenapa? Karena tujuannya untuk membersihkan sesuatu yang najis dan itu kan wajib, gitu, ya. Itu kan wajib membersihkan sesuatu yang najis tadi dari mulut kita itu wajib. Nah, nanti ada pembahasan ya makruhatus shaum ya. Hal-hal yang makruh dilakukan oleh orang puasa itu adalah berlebihan dalam kumur-kumur. Nah, berlebihan dalam kumur-kumur itu makruh ya. Kalau bukan tujuannya untuk membersihkan najis ya, bukan tujuannya untuk membersihkan najis ya. Nah, ketika kita kumur-kumur secara berlebihan dan bukan tujuannya untuk membersihkan najis ini, tiba-tiba ada yang masuk ke dalam tubuh kita ya, tertelan misalkan airnya
ada sedikit tertelan. Nah, itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena perintahnya adalah kita tidak boleh berlebihan kumur-kumur ketika puasa. Kumur-kumur sunnah, iya, tapi tidak boleh berlebihan ketika puasa. Di luar puasa boleh berlebihan, tapi ketika puasa itu tidak boleh kita berlebihan kumur-kumur. Kecuali kalau membersihkan sesuatu yang najis. Makanya kalau tiba-tiba tertelan, padahal kita bukan untuk membersihkan sesuatu yang najis di dalam mulut kita, nah ini dapat membatalkan puasa jika tertelan. Ya. Bikhilafi ma idza iktasala munghamisan fasabaqal ma'u ila batinil udhuni awil anfi fa innahu yuftiru walau fil ghuslil wajibi likarahatil inhimas. Nah, berbeda dengan ketika kita mandi dengan cara menenggelamkan diri. Fasabaqal ma'u ila batinil udhun, kemudian air itu tidak sengaja masuk ke dalam area dalam telinga awil anfi atau area dalam hidung. Fa innahu yuftir, maka itu membatalkan puasa ketika kita mandi walaupun mandi wajib gitu ya dengan cara menenggelamkan diri ke air. Fainahu yuftir walau fil ghuslil wajib, walaupun di dalam mandi wajib likarohatil inhimas, karena menenggelamkan diri ke dalam air itu makruh. Tadi kita sudah bedakan ya. Beda hukumnya antara mandi dengan menenggelamkan diri. Mandi hukumnya wajib ketika memang penyebabnya wajib. Menenggelamkan diri itu hukumnya makruh gitu, dan bukan menjadi syarat mandi itu harus menenggelamkan diri ya. Kasabaqi ma ilmad madadi bil mubalaghati ila al-jawfi ma'a tadhakkurihi li shaumi wa ilmihi bi adami masyru'iyyatiha bi khilafihi bila mubalaghah. Nah, sebagaimana ya tertelannya air kumur-kumur dengan cara berlebihan. Jadi kumur-kumurnya dengan berlebihan. Ilal jaufi, tertelan ke dalam rongga dalam ya, ke dalam tenggorokan. Ma'at tadzakurihi, padahal dia ingat bahwasanya dia dalam kondisi puasa. Wa ilmihi bi'adami masyru'iyyatiha, dan juga dia tahu kalau kumur-kumur secara berlebihan ketika puasa itu tidak disyariatkan. Ya, makanya ketika kumur-kumur secara berlebihan kemudian ada yang tertelan, nah itu membatalkan puasa. Makanya ketika kita puasa, umurnya jangan berlebihan ya. Umurnya jangan berlebihan. Cukup sekedarnya saja, kemudian kita lepehkan. Ya. Kalau di luar puasa kita boleh berlebihan. Ya. Kalau di luar puasa kita boleh berlebihan. Bikhilafihi bila mubalaghah. Nah, berbeda kalau misalkan kita tidak berlebihan, kumur-kumur tidak berlebihan ya. Tiba-tiba ada yang tertelan. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, nanti kaidah umumnya, sesuatu hal yang dimakruhkan dilakukan ketika puasa, kemudian tidak sengaja itu tertelan, ya, maka itu membatalkan puasa. Jadi, kalau misalkan rangkaiannya adalah sesuatu yang makruh, kemudian tertelan gara-gara rangkaian tersebut, itu membatalkan puasa. Kayak tadi, renang, ya, renang, walaupun tertelannya itu tidak sengaja, atau tadi kumur-kumur secara berlebihan, walaupun tertelannya tidak sengaja, bukan masalah tidak sengaja atau enggak. Nah, pekerjaan ini kan dimakruhkan, dilakukan ketika puasa. Kenapa kita lakukan? Kenapa kita tetap lakukan? Padahal itu makruh, gitu. Itu makruh. Makanya ketika ada sesuatu yang tertelan, ada sesuatu yang masuk tanpa sengaja, itu tetap membatalkan puasa. Terakhir, wa kharaja biqauli annahu janabatin al-ghusl masnun, dan keluar dari kata-kata saya yaitu nahwi janabah, contohnya adalah mandi janabah, al-ghuslul masnun, yaitu mandi sunnah. Nah, kalau mandi sunnah ya, mandi sunnah wa ghuslut tabarrud atau mandi tabarrud. Tabarrud itu mandi untuk ya nyegerin diri aja gitu ya. Maka fayuftiru bisa berkima infihi, maka batal jika ada air yang tertelan ketika kita mandi, atau ada air yang masuk ke dalam rongga dalam ketika kita mandi secara tidak sengaja. Kalau mandinya itu mandi sunnah atau cuma mandi untuk ya ngilangin keringat saja gitu ya,
maka fayuftiru, maka dia batal walaupun masuknya air tadi tidak secara sengaja. Walau bilain gemasin, walaupun juga tidak dengan cara menenggelamkan diri ke air, ya. Nah, jadi itu dibedakan, ya. Dibedakan antara mandi wajib dengan mandi sunnah. Kalau mandi wajib ada yang tertelan, ada yang masuk secara tidak sengaja, nah itu tidak batal selagi tidak sengaja. Nah, tapi kalau mandi sunnah ataupun mandi karena untuk ngilangin keringat saja, ya, kita di suhu tropis ini kan biasanya kita harus segera mandi ya karena kan sering berkeringat gitu ya. Kalau nggak nanti bau badan gitu, ya. Fayuftir, maka batal kalau misalkan ada yang sesuatu itu masuk tanpa sengaja ke dalam rongga dalam, ya. Walaupun itu juga dilakukan tanpa tanpa menenggelamkan diri ke air, ya. Makanya kalau bisa ketika kita lagi mandi, ya, misalkan ya kalau bisa kita mandinya sebelum subuh, tapi kalau misalkan nggak kuat, misalkan mandinya setelah subuh gitu ya. Dan itu perlu dilakukan secara hati-hati gitu ya, dilakukan secara hati-hati. Sebisa mungkin kita jaga supaya tidak ada yang masuk gitu ya ke tubuh kita. Misalkan pas membasahi kepala gitu ya, pas membasahi kepala usahakan ini ya tadi kepalanya dimiringkan supaya tidak masuk ke telinga, ya mulutnya ditutup rapat-rapat supaya tidak masuk ke mulut gitu ya. Artinya kita lakukan itu supaya apa? Karena kalau itu tidak dilakukan, walaupun tidak sengaja ya kemasukannya itu dan batal kita melakukan. Karena kenapa? Karena mandi ya, mandi ketika puasa itu ya hukumnya apa? Makruh ya, makruh. Maka eh, hukum asalnya makruh kecuali mandi wajib ya, kecuali mandi wajib. Kecuali mandi wajib kan punya wajib gitu. Nah, selain itu ya, makruh kita lakukan ketika puasa. Makanya usahakan mandi sebelum sebelum apa waktu subuh atau kalau misalkan harus di setelah waktu subuh ya kita lakukan secara hati-hati ya kita lakukan secara hati-hati. Baik, itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz.